Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan tentang kisah Yunus. Saudara, saya membaca kembali Yunus pasal 1 ayat 5 dan 6. Awak kapal menjadi takut, masing-masing mereka berteriak kepada Allahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah dan berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Nah, saudara, topik hari ini adalah mengusahakan kebaikan bersama. Nah, saudara, orang-orang di luar gereja, mereka tuh punya hak untuk menilai gereja. Gereja kan punya komitmen untuk kebaikan bersama, menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, ketika gereja tidak melakukan hal itu, dunia berhak mengingatkan gereja, menegur gereja. Inilah yang terjadi dalam kisah Yunus di kapal itu. Yunus bersama-sama dengan pelaut-pelaut dan semua awak kapal di sana sedang dalam bahaya karena menghadapi badai. Mereka telah menggunakan semua sumber daya teknologi, kemampuan melaut mereka, dan agama yang mereka punya. Tetapi semuanya tidak cukup. Mereka tidak bisa diselamatkan tanpa bantuan Yunus. Tetapi Yunus tidak membantu. Sampai kapten kapal itu menegur Yunus. Dan ia bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan? Ayo bangun, ayo kamu berdoa kepada Allah." Nah, Yunus tidak tertarik untuk kebaikan mereka bersama. Sampai kapten itu berkata, "Kamu tidak lihat kita ini akan mati. Kenapa kamu menutup mata untuk kebutuhan kita? Saya mengerti kamu orang beriman. Mengapa kamu tidak menggunakan imanmu untuk kebaikan bersama?" Nah, saudara, kita semua, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, ada dalam kapal yang sama. Nah, ini sesuai dengan situasi yang Yunus alami. Jikalau ada kejahatan terus masuk mewabah dalam sebuah komunitas, beberapa orang yang sakit dalam komunitas, kekurangan air, atau kehilangan pekerjaan, atau ada krisis ekonomi dan krisis sosial yang terjadi dalam komunitas itu, kita semua berada dalam kapal yang sama. Nah, sama seperti kisah Yunus ini. Di dalam kapal itu yang ia tumpangi, mereka dalam lingkungan yang sama. Para pelaut, Yunus, penumpang kapal itu menghadapi badai yang mengancam komunitas itu, kapal itu. Yunus malah lari karena ia tidak ingin bekerja untuk kebaikan orang-orang kafir ini. Dia hanya melayani dan memikirkan kebaikan orang-orang percaya saja. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan dan menunjukkan bahwa Ia adalah Allah untuk semua manusia. Dan Ia mengingatkan Yunus harus melihat dirinya sebagai bagian dari komunitas itu, bukan komunitas orang percaya saja. Orang yang percaya harusnya membantu orang yang belum percaya, atau segala sesuatu menjadi buruk bagi mereka semua. Alkitab telah menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah sesama manusia. Kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Kejadian 9 ayat 6, Yakobus 3 ayat 9. Itulah yang Allah tunjukkan bahwa Yunus punya andil dan punya tanggung jawab kepada sesamanya. Nah, saudara, sang kapten itu mendorong Yunus untuk melakukan sesuatu. Ia memang tidak kenal Allahnya Yunus. Dia hanya berharap ada doa yang dipanjatkan kepada yang ilahi, yang maha kuasa itu, Allahnya Yunus, supaya badai itu bisa reda. Menurut seorang penafsir, Yunus itu tidak memberitahukan apa-apa tentang Tuhan Allah, Tuhan yang ia percaya. Dia juga tidak kasih tahu cara berrelasi dengan Allah, dan dia tidak bergantung kepada Allah yang ia percaya. Dia tidak mau melayani sesamanya. Saudara, iman yang Yunus punya tidak mendatangkan kebaikan bagi sesama manusia.
Padahal Allah telah memerintahkan hal itu. Allah telah mengajarkan hal itu kepada orang-orang Israel. Nah, saudara, dunia punya hak untuk menegur gereja. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, dunia akan melihat perbuatanmu yang baik, perbuatan orang yang percaya, dan memuliakan Allah. Matius 5 ayat 16, menggarami, menerangi dunia ini, membagikan kasih Kristus kepada dunia ini. Mereka akan melihat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dunia tidak akan melihat siapa Tuhan kalau kita tidak hidup sebagaimana mestinya. Sebagai anak-anak Tuhan harus hidup. Kita layak mendapatkan kritikan dari dunia ini jikalau kita tidak menunjukkan kasih yang nyata dalam perbuatan yang praktis. Kita dipanggil Tuhan, ditebus Tuhan, dikuduskan. Gereja dipanggil bukan hanya untuk bersekutu bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, tapi gereja juga diutus untuk masuk ke dalam dunia, membagikan kasih, menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa dan Tuhan itu bisa menyelamatkan mereka. Saudara, dimanapun kita ditempatkan, di sekolah, apalagi yang sekolah non-Kristen, di kampus, di tempat kita bekerja, di toko, dimanapun kita berada, itulah yang menjadi komunitas kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat di sana, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah mereka. Ketika ada ancaman datang, ada hambatan datang, mari kita tunjukkan kasih kita. Kita tunjukkan kuasa Tuhan kepada mereka, sehingga mereka bisa melihat Tuhan itu dan menjadi percaya. Kita perlu lebih perhatian kepada mereka yang sakit dan lemah dalam komunitas ini. Kita perlu juga memberikan semangat juang kepada kawan-kawan kita yang putus asa, yang dalam pergumulan hidup mereka. Biarlah iman kita semakin nyata dalam perbuatan kita hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Lewat kisah Yunus ini Tuhan, menjadi contoh yang buruk Tuhan tentang anak-anak-Mu. Ketika Engkau memanggil tapi mereka tidak berbuat sesuai dengan panggilan-Mu Tuhan. Biarlah ini boleh mengingatkan kami. Ketika dunia juga menegur kami. Ketika kami tidak melakukan tugas kami. Iman kami tidak nyata dalam perbuatan kami. Tuhan tolong mampukan kami untuk bertindak. Mampukan kami untuk jadi saksi Tuhan. Dan mampukan kami untuk peduli, perhatian kepada sesama kami yang belum percaya kepada Engkau. Tolong kami Tuhan dan pimpinlah kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.